Kisah nyata keajaiban sedekah. Kisah nyata ini terjadi di Jawa Tengah. Hari itu, seorang lelaki tengah menyenggol pestanya. Tapi tak kunjung dingin. Jangan-jangan bensinnya habis, pikirnya. Ia pun kemudian memiringkan pestanya. Alhamdulillah, Vespa itu bisa di-starter. Bensin hampir habis. Langsung ke pengajian atau beli bensin dulu ya. Kalau beli bensin kudu muter ke belakang. Padahal pengajiannya di depan sana. Demikian kira-kira kata hati lelaki itu. Kemana arah Vespanya? Ia arahkan ke pengajian. Habis ngaji baru beli bensin. Mana kasat malu, abdingin sadaka, bal yasdak. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan ia akan bertambah. Bahkan ia bertambah, kata sang kiai di pengajian itu, yang ternyata membahas sedekah. Setelah menerangkan tentang keutamaan sedekah, sang kiai mengajak hadirin untuk bersedekah. Lelaki yang membawa Vespa itu ingin bersedekah juga, tapi uangnya tinggal 1.000 rupiah. Uang dia segitu, di zaman itu, hanya cukup untuk membeli bensin setengah liter. Setan mulai membisikkan ketakutan kepada lelaki itu uang buat beli bensin. Kalau kamu pakai sedekah, kamu tidak bisa beli bensin. Motormu mogok, kamu mendorong. Malu, capek, sempat ragu sesaat, namun lelaki itu kemudian menyempurnakan niatnya. Uang ini sudah terlanjur tercabut, masa dimasukkan lagi? Kalaupun harus mendorong motor, tidak masalah. Pengajian selesai, lelaki itu pun pulang. Di tengah jalan, sekitar 200 meter dari tempat pengajian Vespanya berhenti. Bensin benar-benar habis. Nah, benar kan? Kalau kamu tadi tidak sedekah, kamu bisa beli bensin dan tidak perlu mendorong motor. Setan kembali menggoda, kali ini supaya pelaku sedekah menyesali perbuatannya. Tapi subhanallah, orang ini hebat. Mungkin emang sudah waktunya dorong. Meski demikian, matanya berkaca-kaca. Nggak enak jadi orang susah. Baru sedekah 1.000 saja sudah dorong motor. Baru 10 langkah ia mendorong motor. Tiba-tiba sebuah mobil Kijang berhenti setelah mendahulunya. Kijang itu kemudian mundur. Kenapa, Mas, motornya didorong? Tanya pengemudi Kijang, yang ternyata teman lamanya. Bensinnya habis, jawab lelaki itu. Yowis, minggir saja. Vespanya diparkir. Ayo ikut aku, kita beli bensin. Sesampainya di pom bensin, temannya membeli air minum botol. Setelah airnya diminum, botolnya diisi bensin 1 liter. Subhanallah, sedekah lelaki itu kini dikembalikan Allah 2 kali lipat. Kamu beruntung ya, kata sang teman kepada lelaki itu. Begitu keduanya kembali naik Kijang. Untung apaan? Kita menikah di tahun yang sama. Tapi sampeyan sudah punya 3 anak, saya belum. Saya pikir situ yang untung. Situ punya Kijang, saya cuma punya Vespa. Mau anak ditukar Kijang. Mereka akan ngobrol banyak tentang kesusahan masing-masing. Rupanya, sang teman lama itu simpatik dengan kondisi si pemilik Vespa. Begitu sampai, Mas, sayang enggak turun ya, kata pemilik Kijang. Lalu ia menerogoh kantongnya mengeluarkan sebuah amplop. Mas, ya, bilang ke istrimu, doakan kami supaya punya anak seperti sampean. Jangan dilihat isinya. Saya juga belum tahu isinya berapa. Bonus dari perusahaan itu memang belum dibukanya. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya lelaki pemilik Vespa itu. Amplop pemberian temannya itu isinya 1 juta rupiah. 1.000 kali lipat dari sedekah yang baru saja dikeluarkannya. Sungguh benar firman Allah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya.